Iya, yang bagus, bro. Cara kayak ke depan. Ditunggu lagi. Diajak teman-temannya Pak Mumin. Ini baru 6 orang, Pak. Ya, ajak lagi yang lainnya. Tadi rame. Ya, mana ini? Enggak juga. Enggak apa-apa lah udah. Baik, Bapak Ibu, kita mulai kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, pada siang hari ini telah hadir bersama kita semua Bapak Kapus Litpen LPPM UIN Di Bandung, Bapak Profesor Dr. Denny Miharja, MAG. Kemudian narasumber kedua hari ini Bapak Ade Irmanto dan Bapak Ibu semua para pengajar jurnal Litbang Bandung. Langsung saja untuk menghitung waktu, mohon kesediaannya, Prof. Prof. Denny untuk memberikan sambutan sekaligus membuka sesi 2 ini, Pak. Prof. Denny, oh, sepertinya belum gabung mungkin. Sudah ya, ada nih. Oh iya. Bagaimana Pak Dir, Pak Hamdan? Oh ya udah ada nih, Prof. Denny. Ya, pada Prof. Denny Miharja kami persilakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, Prof. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo, udah ya. Jelas, Prof. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Muhammad. Yang saya hormati koordinator Rumah Jurnal beserta jajaran, yang saya hormati narasumber, yang saya hormati para peserta yang hadir pada kegiatan Zoom pada siang hari ini. Mohon maaf, saya kebetulan ini lagi di luar, jadi suaranya agak bising ya. Oke, mohon maaf sekali tidak kondusif suaranya, jadi mohon kalau misalkan agak bising. Baik, ya saya juga mewakili dari Pak Warek Satu ya untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan pada siang hari ini ya yang diadakan oleh Rumah Jurnal. Pertama bahwa LP2M insya Allah di tahun 2025 ini tetap akan memberikan bantuan hibah ya untuk para pengelola jurnal. Tentu nanti ada skema yang akan
dilakukan oleh LP2M. Ya tentu ini sesuai juga dengan juknis yang sudah keluar dari pusat ya. Jadi skemanya memang di pusat juga nanti akan ada bantuan hibah untuk para pengelola jurnal. Disilahkan nanti Bapak dan Ibu para pengelola jurnal untuk bisa menyampaikan proposalnya. Kemudian di LP2M juga ada, tapi tidak ini ya, tidak banyak ya. Tentu ini disesuaikan dengan kondisi kita hari ini. Ya setiap kampus saya kira sudah pada memahami ada efisiensi gitu ya. Yang tempo hari memang efisiensinya yang rupiah murni itu semuanya ya. Yang BOPTN itu kemarin hampir 100% kita tidak ini ya, tidak dapat mengelola untuk kegiatan penelitian ya, publikasi dan pengabdian masyarakat. Tapi kemarin setelah ada relaksasi ya BPOTN itu dikembalikan lagi tapi tidak 100%. Jadi kita mengelola di sekitar 80% untuk penelitian, pengabdian dan publikasi gitu ya. Jadi itu insya Allah untuk kegiatan pengelolaan rumah jurnal itu masih tetap ada bantuan ya, tinggal nanti silakan diajukan proposalnya baik ke pusat ataupun ke LP2M ya di Satker Uin Sunan Gunung Jati Bandung. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan beberapa fasilitas yang selama ini memang dibantu pembiayaannya dari LP2M untuk pembiayaan crossref ya Pak Hamdan ya Pak Busrod. Nah kemarin ketika ada efisiensi itu hilang gitu ya, tidak ada gitu, tidak muncul. Bahkan kemarin saya sudah sampaikan ya mudah-mudahan di rumah jurnal sudah diajukan gitu ya. Tapi hal terkait dengan hal ini Pak Warek satu itu bertanggung jawab gitu. Jadi untuk bagaimana jurnal-jurnal yang ada di UIN Bandung ini tetap stabil ya, kemudian juga tetap berlangsung. Jadi untuk hal-hal yang terkait dengan pembayaran crossref, kemudian hal-hal yang lainnya itu diajukan aja Pak Hamdan ya, diajukan saja nanti disampaikan ke Pak Warek satu gitu ya. Karena saya kira tanpa pembiayaan itu nanti jurnal-jurnal di UIN Bandung pengelolaannya bisa bisa ini ya banyak gangguan, bahkan bisa jadi tidak tidak ini ya tidak berjalan gitu. Makanya saya kira ini nanti kami juga akan membantu menyampaikan karena di LP2M untuk pembayaran crossref ini tidak diskemakan ya. Jadi nanti ke rumah jurnal diajukan supaya jurnal-jurnal yang sudah ada tetap berlangsung dan tentu ya jangan sampai ada kendala gitu. Jangan sampai ada kendala karena tidak ada pembayaran itu ya jurnal kita ya tidak ini kan tidak stabil kan gitu ya untuk pengaksesannya gitu ya. Nah, saya kira ini mudah-mudahan bisa diantisipasi oleh rumah jurnal dan kami dari LP2M ya untuk terkait dengan penguatan jurnal-jurnal yang ada di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, insya Allah ya kami akan selalu berkoordinasi dengan rumah jurnal ya. Ya sebagaimana telah disampaikan bahwa kami ketika sudah memberikan bantuan itu tidak lepas bantuan yang sudah disampaikan itu ada progresnya harus disampaikan gitu ya, baik yang ke Skopus dari Sinta 2 ke Skopus atau dari penguatan ke Sinta gitu ya. Kenapa ini kami perlu ya menanyakan progres, jangan sampai ketika sudah diberikan bantuan tapi tidak ada progresnya ya. Tapi untuk beberapa jurnal yang sudah diberi bantuan ini ada progres yang alhamdulillah gitu ya cukup bagus, bahkan untuk yang dari Sinta 2 ke Skopus ya. Tinggal yang lainnya gitu ya. Nah ini saya kira menjadi penting kami di LP2M untuk ya selalu menanyakan lah. Kemudian ketika Bapak dan Ibu para pengelola jurnal juga mendapatkan kendala, kami sudah sampaikan ke rumah jurnal silakan dibantu untuk ada pendampingan gitu ya. Jangan sampai ya kesulitan gitu ya untuk bagaimana ketika sudah dapat bantuan kemudian meningkatkan kualitas jurnalnya, tapi dalam konteks untuk peningkatan kualitas jurnal tidak ada yang mendampingi. Saya kira di rumah jurnal itu sudah siap dan Pak Hamdan juga sudah menyampaikan, Pak Busro juga menyampaikan, Pak Ferry juga sudah menyampaikan akan selalu mengawal jurnal-jurnal yang akan diakreditasi gitu ya. Hal yang lain saya kira nanti ya mudah-mudahan dalam kegiatan ini ya peningkatan pengelolaan jurnal ini bisa berlangsung dengan baik ya, terutama tadi Pak Busro juga menyampaikan bagaimana jurnal-jurnal yang ada ini terjamin secara kelangsungannya, jangan sampai kemudian ya nanti ada jurnal-jurnal yang tidak
terbit gitu ya, karena berbagai fasilitas yang karena efisiensi misalkan ya tidak ini ya tidak terpenuhi. Saya kira itu Pak Busro, Pak Hamdan ya sekedar apa ya penyampaian dari Pak Warek satu, dan insya Allah kami dari LP2M akan mensupport apa yang dilakukan oleh Rumah Jurnal. Demikian mohon maaf, terima kasih atas perhatian. Billahi taufiq walhidayah, wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. izin live Prof. ya. Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Denny telah memberikan sambutannya. Sebelum ke materi, mari kita sama-sama foto bersama dulu Bapak Ibu ya untuk dokumentasi. Mohon diaktifkan kameranya. Iya, dua kamera. Honornya segitu. Siap. Satu, dua, tiga. Silakan Pak Dodo dibantu. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Ya sudah. Terima kasih banyak Pak Dodo. Alhamdulillah Bapak Ibu telah bergabung bersama kita narasumber sesi kedua hari ini Pak Ade Irwanto Eskom. Selamat siang Pak Ade. Iya, selamat siang Bapak-bapak, Ibu-ibu dari UIN Bandung. Sunan Gunung Jati, Bandung. Baik Pak Ade, untuk memandu Pak Ade siang hari ini akan langsung didampingi oleh Pak Busro ya Pak. Kepada Pak Ya, Busro, silakan. ya, terima kasih Pak Rifki, Bapak Ibu sekalian, dan selamat datang Pak Ade Irmanto. Salam kenal kami dari pengelola jurnal di UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Bapak Ibu sekalian, Pak Ade Irmanto yang saya hormati, ini adalah sesi kedua. Tadi pagi sampai siang tadi kita sudah melaksanakan sesi pertama terkait dengan hal-hal internal di UIN Sunan Gunung Jati, Bandung, kebijakan-kebijakan internal, dan sesi ini akan mendiskusikan terkait dengan akreditasi jurnal melalui Arjuna dan segala hal terkait dengan teknis-teknisnya. Narasumber yang hadir pada kegiatan ini ada Pak Ade Irmanto, Sarjana Komputer. Beliau salah satu staf di pengelola sistem informasi Arjuna dan Sinta. Jadi memang ahlinya dan memang yang bertanggung jawab secara teknis karena di bagian sistem informasinya. Narasumber ini nanti akan mendiskusikan banyak hal terkait dengan Arjuna ini, dan silahkan Ibu sekalian para pengelola rumah jurnal. Saya yakin banyak masalah, saya yakin banyak hal yang perlu disampaikan, perlu didiskusikan yang barangkali belum terpecahkan selama pengelolaan jurnal Bapak Ibu. Tanpa membuang banyak waktu, saya persilahkan sepuas-puasnya ya, selama-lamanya. Sebenarnya sampai jam 4 sih di sini kerjanya, tapi kalau memang masih ada hal yang perlu didiskusikan, masih ada waktu. Oke, sekali lagi saya berikan waktu dan kesempatan sepenuhnya kepada Pak Ade Irmanto. Silahkan Pak. Baik, terima kasih Pak Busro. Saya hormati Pak WR yang sudah keluar ya dari Zoom ini. Serta Bapak Ibu pengelola jurnal di lingkungan UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Perkenalkan saya Andi Irmanto. Saya staf di Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat atau disebut DPPM di Dirjen Risbang meneliti Saintek sebagai pengolah sistem informasi untuk Arjuna, Sinta, dan Garuda. Kebetulan saya juga admin di Arjuna untuk usulan akreditasi jurnal nasional. Nah, terdengar ya Bapak Ibu suara saya? Jelas Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya, jadi setelah saya lihat sebetulnya di UIN Sunan Gunung Jati ini sebenarnya udah jago-jago Pak Usro. Jadi udah banyak yang peringkat Sintanya bagus ya, udah dari Sinta 1 saya lihat ada yang terindeks Scopus juga. Jadi mungkin saya sedikit
memaparkan terkait mekanisme atau yang terupdate ya untuk proses ajuan usulan akreditasi jurnal untuk periode 2 tahun 2025 ini. Jadi sebagai kabar juga kemarin kita sudah mempublish apa namanya SK akreditasi jurnal periode 1 tahun 2025. Sebenarnya itu dari proses penilaian tahun 2024 di mana total jumlah keseluruhan dalam SK itu mencapai kurang lebih 3.600-an usulan yang telah ter-SK akreditasi jurnalnya. Em, Baik, saya izin share screen, Bapak Ibu. Sudah terlihat, Bapak Ibu? Terlihat, Pak. Ya, ya izin. Mungkin langsung saja. Ya, ini adalah perkembangan jurnal. Saya menceritakan sedikit terkait perkembangan jurnal nasional yang terupdate saat ini. eh, Jumlah apa namanya jurnal yang terakreditasi peringkat 1 sampai 6 atau terindeks apa namanya nasional itu mencapai 11.642 jurnal yang terdata sampai saat ini. Dan juga untuk yang apa namanya untuk yang Scopus ini ada total 207 jurnal di Indonesia yang terindeks internasional bereputasi. Oke, lanjut. Nah, ini mungkin sedikit profil UIN Sunan Gunung Jati di Sinta. Jadi di sini saya lihat ada total ada 67 jurnal yang sudah terakreditasi. Ini jumlah yang sangat banyak menurut saya untuk satu perguruan tinggi. Juga, nah ini jurnal-jurnal di UIN Sunan Gunung Jati yang sudah terindeks atau yang dari peringkat 1 lah dilihatnya itu ada Sinta satu yang ini Sinta, kalau boleh tahu ini Sinta satunya murni atau udah Scopus ya Bapak Pak Busro, Oh, izin. Scopus, Pak. Oh, Scopus semua ini ya, Ya. berarti terindeks Scopus ya, iya. Oke. Eh, Juga ada Sinta 2 ini banyak sekali yang udah eh, ter apa namanya akreditasinya bagus-bagus. Oke, lanjut. Ini data di Garuda, mungkin saya next aja. Nah, ini profil di Garuda Win terindeks ada 67 sesuai. Berarti ini apa ada yang masih belum terakreditasi Pak Busro ini di Win Sunan Ada yang Gunung masih Jati? belum? Hmm. Oh, jadi dari total 67 ini berarti ada yang belum terdaftar Ada. di Garuda ya Pak berarti ya? Ya, Iya. monggo di Sages aja di Garuda. Oh, nah, ini juga profil jurnal di Garuda. Nah, ini untuk pengolahan jurnal. Mungkin ini sebenarnya juga udah jago-jago sebetulnya Pak Busro. Jadi mungkin saya next aja ini mungkin kayak proses review ini mungkin udah hal yang lumrah lah deh untuk pengolah jurnal. Eh, ini juga best practice juga mungkin eh, nanti mungkin kita sekalian ini aja Pak Busro apa namanya dan ibu-ibu bapak-bapak pengolah jurnal untuk sekedar apa namanya sesi tanya jawab nanti kita sambil diskusi bareng aja. Karena Pak Busro juga ini kebetulan mungkin sudah senior juga ini untuk apa namanya terkait jurnal. Nah ini juga cek plagiarisme juga mungkin diberlakukan sebanyak 2 kali. Pertama kali naskah masuk dan sebelum naskah di layout. Lalu konsistensi penulisan itu wajib. Jadi mengikuti author guidelines. Setiap 2 orang editor berperan untuk mencermati bagian dari naskah, judul, dan lain-lain. Pak editor membaca secara lengkap kesesuaian kepakarannya. Ada editor bahasa juga. Nah, ini juga diversity author dan call of paper penulis luar negeri disebar secara merata. Setiap edisi minimal 20% penulis dari luar negeri. Ini jika mungkin nanti untuk peningkatan di akreditasi ya, Bapak Ibu. Lanjut. Nah, ini juga English editor. Terkait English editor, perbaikan bahasa Inggris menggunakan bahasa editor bahasa lokal. Mesti apa berlangganan. Grammarly yang dapat diakses pengolah jurnal. Nah, ini juga
timelines terbit tepat waktu itu konsisten dalam setiap terbitan, jangan sampai telat. Itu juga mempengaruhi penilaian pada akreditasi jurnal nasional. Dalam kondisi tertentu, turunkan kualitas untuk terbit tepat waktu. Jadi misalnya eh, mungkin artikel yang masih kurang apa namanya berkenan diterbitkan mungkin, tapi waktunya untuk mepet harus waktunya terbit, mungkin bisa dipaksakan untuk turunkan kualitasnya untuk terbit tepat waktu gitu. Ini juga editor tugasnya juga bisa membantu perbaikan naskah, tapi harus di-provide oleh penulis. Nah, ini strategi pengolahan jurnal. Jadi mungkin di mana di UIN Sunan Gunung Jati mungkin ini juga sudah ada semua. Saya lihat juga udah ada rumah jurnal, itu udah keren menurut saya. Malah memang sebaiknya begitu di setiap instansi atau apa perguruan tinggi itu punya satu unit khusus yang menangani jurnal yang ada di kampus tersebut. Ya, contohnya seperti rumah jurnal. Bakal, Biasanya itu memang di bawah ada di bawah bakal LPPM. dapat jam tilu. Jadi, nah ini tersedia staf khusus yang menangani jurnal itu sudah pasti, tersedia staf IT yang memahami aset. Nah ini terkait dengan OJS yang di jurnal, Dewan Auditor sebagai pembuat komitmen, kebijakan dan lain-lain. Jumlah mitra besar yang cukup dan dukungan institusi ini saya lihat juga tadi Pak WR juga kayaknya sudah untuk UIN untuk jurnalnya itu sudah dapat dukungan penuh nih sepertinya dari pimpinan, termasuk ada apa namanya hibah atau insentif buat pengelola jurnal. Nah, sebagai bocoran juga tadi Pak WR juga udah menyebutkan memang di kami tahun ini ada anggaran menganggarkan khusus untuk apa namanya insentif untuk jurnal. Memang untuk rencananya itu kemungkinan sebetulnya yang kita mau apa namanya berikan insentif itu pengennya sih yang Sinta Sandu murni, jadi yang benar-benar tidak terindeks Scopus atau bahkan Sinta 1 Sinta 2 kemungkinan. Cuma itu masih bocoran saja, cuma sedang masih kita garap untuk juknis atau pedoman untuk pemberian insentif jurnal tersebut. Itu Bapak Ibu. Memang ada tahun ini kita anggarkan. Juga ada apa namanya juga ada insentif terkait eh, penulisan apa namanya publikasi artikel ilmiah juga kami ada bantuannya. Jadi nanti kami juga berikan insentif kepada para penulis untuk menerbitkan tulisannya ke jurnal atau internasional gitu, Bapak Ibu. Nanti juga ada, itu juga sedang kami garap karena itu baru dihidupkan lagi tahun ini. Ah ini mungkin mungkin dasar aja ini kelengkapan dasar website untuk akreditasi mungkin. Jadi ada ISSN di jurnal description ada ISSN disebutkan di situ juga, jika diklik juga itu bisa mengarah ke apa namanya ke web BRIN terkait ISSN. Di footer ada, itu publikasi etik juga ada, di static page, about attain, navigator bar, sidebar. Jadi ini mungkin eh, kalau secara pengolahan mungkin dari segi website mungkin di Win juga tidak ada masalah, saya lihat jurnalnya bagus-bagus. Mungkin bisa lanjut aja. Nah, ini mungkin dasar hukum aja, nggak perlu. Ini, nah ini proses bisnis akreditasi jurnal ilmiah untuk tahun ini masih menggunakan apa namanya juknis pedoman 2021 sementara untuk yang periode 2 ini. Jadi nanti ke depannya mungkin uh, masih kita garap untuk pedoman baru, kemungkinan pada periode 3 tahun 2025 sudah menggunakan juknis yang baru. Kemungkinan di bulan Juni atau Juli, Juli lah itu kita masih garap pedomannya. Nanti kita juga akan sosialisasikan pedoman baru di beberapa lokasi. Jadi ini ada pengolah jurnal, masukkan data di apa namanya di Arjuna. Nanti dari tim jurnal di sini melakukan evaluasi atau memeriksa kelengkapan administrasi. Nah, ini biasanya di sini tuh banyak yang tertolak itu bisa mencapai lebih dari 50% dari jumlah usulan yang masuk, proses desevaluasi. Lalu ada penilaian oleh asesor, di mana
asesor terbagi menjadi dua, yaitu ada asesor manajemen dan asesor substansi. Eh, nah, untuk ke depannya, sebagai bocoran juga nantinya, untuk penilaian biasanya dinilai oleh empat asesor di proses penilaian itu ada empat asesor, dua asesor manajemen, dua asesor substansi. Nanti akan kita ringkas menjadi cuma apa namanya cuma satu asesor manajemen dan satu asesor substansi. Nanti setelah dari situ akan ada namanya pleno pembahasan, itu biasanya kami undang semua asesor jurnal untuk melakukan pleno atau melakukan sharing terkait proses penilaian akreditasi tersebut. Nah, dari situ nanti ada langsung ada penetapan dan pengumuman SK. Nah, segera info juga untuk tahun ini akan kita buka, makanya apa tidak kita buka selama apa namanya waktunya, kita buka sebentar saja. Contohnya yang buka tahun ini yang periode tahun 2025 ini kita buka cuma hanya 2 minggu kalau nggak salah. Kemarin kita umumkan 2 minggu. Jadi untuk proses penilaian akan lebih cepat, mudah-mudahan dengan prosesnya. Jadi setelah usulan masuk, ditutup, lalu paling tidak sebulan itu sudah bisa apa namanya proses penilaian selama sebulan. Nanti di bulan kedua itu nanti sudah proses pleno dan SK. Jadi kemungkinan nggak akan lama untuk menunggu seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi ini arahan pimpinan juga, jangan apa pelaksanaan penilaian segala macam akreditasi jurnal itu tidak boleh makan waktu lama. Lanjut. Nah, ini masih sama untuk apa namanya peringkat nilai hasil akreditasi masih sama. Terakreditasi peringkat satu itu nilainya 85 sampai 100 dan lain sebagainya. Ini masih sama untuk penilaian untuk tahun ini. Nah, ini tadi saya bilang terkait dengan persyaratan akreditasi. Biasanya itu di desk evaluasi jurnal. Nah, ini satu memiliki nomor ISSN sesuai dengan yang terdaftar di ISSN BRIN. Jadi bagi contoh juga banyak yang ini yang banyak yang kami temukan gagal di deevaluasi karena mereka mencantumkan nama tidak sesuai dengan yang ada di SSN BRIN, atau jadi SSN itu ibaratnya itu adalah apa namanya akte lahir jurnal tersebut. Jadi kebanyakan tidak sesuai. Ada itu banyak sekali kita temukan. Kebetulan saya juga sebagai apa namanya tim des evaluasi, di banyak saya temukan itu nama tidak sesuai dengan yang ada di SSN BRIN. Lalu dua alat pengenal pengenal permanen yang dilakukan atau DOI itu juga banyak yang terjadi ketika diklik tidak bisa itu atau belum bayar, itu biasa banyak sekali yang terjadi DOI-nya tidak aktif gitu. Itu banyak tertolak di situ. Nah, jadi kalau udah tertolak itu kemungkinan kan untuk mengajukan lagi memakan waktu lama sampai nunggu. Untuk yang berikutnya ini menunggu SK yang Predo ini diumumkan dulu baru dibuka gitu. Jadi sekarang mekanismenya seperti itu yang dilakukan prosedurnya. Nah, juga mencantumkan persyaratan etika publikasi. Nah, ini juga harus dicantumkan di laman jurnal. Ini juga banyak juga saya temukan tidak ada publikasi etiknya, mengacu pada KOP gitu-gitu dan lain-lain. Jurnalnya harus bersifat ilmiah, artinya memuat artikel secara nyata, memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, dan lain sebagainya. Jurnal ilmiah terbit paling tidak 2 tahun setelah berurutan. Jadi kalau terbitnya 2 kali setahun berarti harus menyatakan apa namanya 4 nomor terbitan. Nah, ini juga frekuensi terbitan pada jumlah paling sedikit 2 kali. Nah, itu paling sedikit berarti 2 kali berarti 6 bulanan. Nah, juga jumlah artikel setiap terbit sekurang-kurangnya 5 artikel. Jadi satu nomor itu sekurang-kurangnya 5 artikel, boleh lebih. Dan juga banyak juga sekarang yang misalnya jurnal tersebut sudah terakreditasi itu tiba-tiba apa namanya jumlah artikelnya tiba-tiba melonjak drastis. Itu jadi pantauan kita juga banyak apa namanya aduan ke kami itu terkait dengan jumlah terbitan atau jumlah artikel pada setiap nomor yang tiba-tiba melonjak begitu banyak. Nah, itu juga banyak yang mengadu ke kami dan menjadi ditandai oleh kami. Jadi
kita melakukan evaluasi untuk jurnal tersebut. Malah, malah waktu itu beberapa tahun yang lalu juga kita kumpulkan atau kita undang pengelola jurnal tersebut ya karena dianggap jurnal predator, gitu, Bapak Ibu. Jangan sampai seperti itu. Nah, ini juga jurnal terindeks di lembaga pengindeks nasional. Editor masih menggunakan yang sama, minimal dari dua lembaga yang berbeda. Memasukkan user dan password sebagai editor. Nah, ini juga nomor 10 ini banyak sekali terjadi ketika melakukan usulan, ketika penilai ingin login sebagai editor itu tidak bisa. Itu banyak sekali. Jadi, mohon dipastikan setiap ketika sedang mengajukan usulan akreditasi jurnal, itu mohon dipastikan dipantau terus terkait dengan website EJS jurnal tersebut. Barangkali ketika mengajukan memang bisa melakukan login, tapi pas proses penilaian itu banyak sekali eh, apa namanya, ketika di login itu tidak bisa atau tidak invalid gitu, Bapak Ibu. Nah, biasanya kalau kami baik gitu, apa kalau kami kenal orangnya, kita bisa hubungi pengelola jurnalnya bahwa ini nggak bisa dinilai gitu. Kita biasa begitu juga. Cuma kalau yang benar-benar tidak bisa dihubungi atau yang kita tidak ada kawan yang kenal gitu, kita tidak bisa menghubungi, paling ya paling memang ya udah kita tolak jatuhnya sebenarnya gitu. Jadi mau jadi mengisi evaluasi diri juga masih dengan apa namanya di website di pengusul itu ada. Nah, lanjut. Nah, ini terkait publication etik. Mungkin masih sama juga dengan yang kita tahun lalu. Nah, ini dengan adopsi kebijakan dari organisasi etika penelitian seperti KOPE, ada ISI, ada ICMJ, gitu, dan lain sebagainya. Nah, ini cara-cara pengajuan. Jadi, editor jurnal ini mengajukan akreditasi di halaman jurnal Arjuna. Nah, ini masih untuk saat ini masih menggunakan apa namanya domain Kemdikbud ya. Untuk sementara karena masih eh, sedang pengajuan perubahan domain atau perubahan SSL. Nah, ini juga mengisi borang isian dan itu juga sekedar info Bapak Ibu untuk pengajuan saat ini kita memang ada satu isian di mana pengelola jurnal tersebut mengisi APC jurnal tersebut. Jadi walaupun itu apa namanya tidak ada, misalnya jurnal tersebut tidak ada APC-nya, itu bisa diisikan angka satu aja karena memang jujur untuk sistem Arjuna kami sedang siapkan atau sedang kita perbarui. Mungkin ke depan untuk usulan berikutnya sudah menggunakan website Arjuna yang baru dengan fitur-fitur yang berbeda atau dengan tampilan yang lebih kekinian gitu, Bapak Ibu. Sedang kita kembangkan di tahun ini. Jadi untuk sekarang masih kita menggunakan uh, uh, sistem yang lama. Nah, jadi di situ kita wajibkan untuk mengisi APC. Sebenarnya itu tujuannya hanya untuk kita mau melihat mendata saja jurnal-jurnal mana saja yang punya memberikan APC untuk setiap artikel pada jurnal tersebut. Gitu. Lalu mengisi borang evaluasi diri secara ada di Arjuna, lalu bisa submit ke Arjuna. Jadi mungkin untuk yang eh, apa namanya ini minggu terakhir. Jadi sebagai info juga eh, kami telah cek tadi untuk usulan sudah mencapai 1.600 usulan akreditasi yang masuk untuk pembukaan yang saat ini. Nah, ini ada perubahan lain, pengajuan perpanjangan atau peningkatan akreditasi harus memenuhi persyaratan. Nah, ini akreditasi ulang diajukan sebelum habis masa berlaku akreditasi dan hanya mengajukan satu nomor terbitan. Nah, ini juga banyak juga yang apa namanya yang tertolak karena harusnya akreditasi, namun mengajukannya beberapa nomor, harusnya cukup satu nomor saja. Nah, jumlah ininya dapat mengajukan penilaian akreditasi kembali maksimum satu kali dalam satu masa berlaku akreditasi dengan tujuan untuk menaikkan akreditasi dan setelah menerbitkan empat nomor terbitan terbaru dan hanya mengajukan nomor terbitan terakhir, satu nomor terbitan terakhir. Jurnal ilmiah yang akreditasinya kurang dari 30 dapat mengajukan akreditasi kembali paling cepat setelah menerbitkan satu nomor terbitan terbaru. Nah, ini
Untuk penilaian saat ini masih menggunakan yang tahun sebelumnya, masih dinilai oleh dua atau empat asesor dan dua asesor substansi dan dua asesor manajemen. Ini masih sama untuk ini. Nah, ini juga untuk apa namanya? Bobot penilaian juga masih menggunakan eh, bobot penilaian tahun 2021 atau pedoman tahun 2021. Ini juga masih sama. Nah, ini sedikit eh, apa namanya? Strategi peningkatan kualitas reputasi jurnal, jurnal publikasi ilmiah dan jurnal nasional. Jadi ada pembinaan tata kelola jurnal, reputasi dan konsistensi pengelola jurnal saat mutlak untuk karya ilmiah yang berkualitas. Peningkatan tata kelola, pembinaan mentoring berjenjang, itu mentoring, memberikan penghargaan. Nah, ini contohnya yang tadi apa namanya disampaikan oleh Pak WR itu sangat bagus, sangat baik sekali. Memberikan penghargaan, insentif kepada jurnal-jurnal yang konsisten atau yang mendapatkan peringkat akreditasi sesuai dengan targetnya. Juga sangat bagus. Nah, ini untuk rencana ke depan, Bapak Ibu, rencana perubahan pedoman akreditasi jurnal ilmiah. Nah, ini untuk penilaian kita bobot penilaiannya jadi untuk manajemen hanya 60 dan substansi 60. Nah, ini sekedar bocoran saja, mungkin nanti akan kita laksanakan pada apa namanya? Periode 3 tahun 2025 mungkin udah menggunakan bobot penilaian ini. Nah, ini juga kriteria minimal peringkat akreditasi. Jadi ini ada apa namanya untuk kebahasaan, untuk apa namanya peringkat satu itu minimal bahasa internasional atau PBB. Untuk peringkat dua masih bisa berbahasa Indonesia atau berbahasa ini masih bisa dua bahasa gitu. Proses menyunting per artikel juga minimal 3 orang jika ingin peringkat satu. Jika ingin peringkat dua dan peringkat tiga, peringkat dua di peringkat tiga itu minimal 2 orang. Untuk apa namanya minimal 3 orang yang internasional. Nah, ini bisa dibaca nanti Bapak Ibu dari paparan saya. Ya mungkin segitu aja terkait apa eh, paparan yang saya berikan. Saya kembalikan ke Pak Busro. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ade atas segala penjelasannya. Bapak Ibu, tadi baru saja dijelaskan terkait dengan Sinta dan ada spill ya sedikit terkait dengan kebijakan akreditasi mendatang. Sesi berikutnya ini untuk diskusi secara langsung dengan Pak Ade. Silahkan nanti raise hand. Tadi tuh. Sebenarnya saya sudah mencatat ada yang japri-japri nih, ada yang nitip pertanyaan, ada 8 pertanyaan, tapi saya persilahkan terlebih dahulu. Barangkali ada Bapak Ibu yang ingin diskusi secara langsung dengan Pak Ade Irmanto. Oke, saya mulai dari Ibu Yati. Silahkan Bu, bisa buka mic-nya. Ya, baik, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, saya Yati dari pengelola Jurnal Agro, Pak. Keterkaitan Arjuna ya. Mohon maaf sebelumnya karena kami di tahun 2021 kalau tidak salah di profil Arjuna itu emailnya email yang sudah tidak lagi aktif. Jadi waktu itu sempat tidak bisa login. Kita apa lupa password dan itu ke email yang tidak aktif. Nah, tadi tuh saya coba lagi karena sudah lama dan ternyata sudah terreset juga tidak bisa login kembali. Nah, itu bagaimana Pak keterkaitan untuk bisa mengakses kembali Arjuna? Kemudian yang kedua pada periode sebelumnya itu sertifikat dari jurnal agro itu tidak tampil di Arjuna ya. Walaupun beberapa kali sudah disampaikan ke Pak Busro dengan ya coba dulu tuh kalau tidak salah Pak Yoga ya kalau dulu. Nah, saya sudah mengkontak Pak Yoga pun Ya. katanya
sinkronisasi Google Scholar. Nah, itu maksudnya seperti apa? Jadi mungkin mohon pencerahannya keterkaitan tadi supaya bisa login kembali ke Arjuna dan bebenah kembali mungkin ya Pak ya. Karena untuk akreditasi selanjutnya itu Jurnal Agro itu di volume 2000, nomor 1 di 2026. Jadi kita lagi persiapan juga gitu Pak. Mungkin itu eh, pertanyaan dari saya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi sama-sama. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak Ade, barangkali sudah ditangkap barusan. Bisa. Ya, Langsung. Ya, sudah ditangkap ini Pak Busro. Jadi terkait dengan apa namanya akun ini. Ya, kita bisa deteksi atau apa? Kita di kami mungkin bisa deteksi untuk apa namanya akunnya bisa kami risetkan nanti. Jadi nanti kita mungkin butuh ISSN jurnal tersebut. Nanti saya berikan akun yang barunya, Bu. Bukan yang baru sih sebetulnya. Kita risetkan aja itu passwordnya nanti. Gitu. Oh, jadi kita gimana Pak? Untuk menginikannya apa melalui email atau seperti apa Pak? Langsung aja ke Pak Busro nanti. Pak Busro kirim saya biar cepet Pak. Oh iya, Pak Busro. siap. Gak usah buru Baik, baik. surat-surat lah, aman lah. Baik, baik Pak. oke. Oke, Eh, jadi Bapak Ibu Jadi nanti segala hal kirimin yang aja ISSN-nya. ya, jadi nanti Bapak Ibu segala hal yang terkait dengan mungkin akun Arjuna dan lain-lain eh, di apa ya, difasilitasi mungkin ke kami ke rumah jurnal. Jadi sebutkan juga ISSN, nama jurnal dan penerbitnya lah untuk kami data juga. Betul. Dan nanti akan saya teruskan ke Pak Ade. Paling begitu Pak Ade ya. Siap. Iya betul Pak, di data aja nanti datanya berikan Heeh. ke saya. Kan biasanya memang pakai surat ya Pak. Ya, Sama saya mah udah langsung saja Pak, oke, biar cepet. surat juga bisa, tapi langsung lebih baik Aman. berarti ya. Aman Pak, Termasuk aman. yang Terkait akun. kemarin Pak ya, termasuk yang kemarin ini ada titipan juga dari pengelola jurnal bahwa ada kesalahan Oh ya, kesalahan sudah dicatat pengajuan, tuh jadi mungkin dibalikan lagi. pengajuan. Iya, Nanti tapi kita drop datanya itu sudah nanti. dikirim. Saya sudah juga ngomong ke atasan itu. Siap Pak. Oke, oke, oke. Nah, dan juga terkait ini ya Bu ya, terkait tadi masih ada satu Pak terkait Sertifikat, Oh apa ya, sertifikat Pak. sertifikat. sertifikat ya Bu ya. Iya, betul Itu Pak. itu SK berapa It- Bu? SK tahun Itu berapa Bu? tuh SK yang dua ribu dua SK puluh yang terbit satu Pak. tahun 2002 2021 kalau tidak salah. tahun ini. Enggak, udah lama sih Pak. Itu dua ribu dua Udah puluh satu lama. kita. Iya, Iya 2021. 2021 itu berarti iya kalau 2021 itu kebetulan itu masih dikelola oleh BRIN ya kalau nggak salah Oh, iya, iya. akreditasi jurnal ini. Jadi kita mulai balik lagi ke Dikti itu 2022 kemarin itu. Jadi Hmm. untuk 2021 tampil SK-nya Bu. Apa mau minta sertifikatnya berarti ya Bu ya? Iya, sertifikatnya sebetulnya Pak. Gimana Karena Bu? ya, ya kami minta sertifikatnya Pak. Hmm. Karena kemarin itu di OJS tuh jadi disampilkannya SK. Cuman banyak penulis yang meminta sertifikat gitu. Hmm. Mungkin kamu, Hmm. ya kami Iya, minta untuk 2021 ya. sertifikat, ya. Ya baik nanti saya cari Bu terkait apa namanya sertifikat Oke. tahun 2022. Nanti saya juga rekap data jurnal dan masa Karena akreditasinya kebetulan SK nomor SK-nya itu barangkali agar mudah Pak Ade untuk saya menelusurinya. Iya, belum baik Pak. Terima di, kasih banyak. di jurnal. Oke, Pak Ade suaranya agak putus-putus. Boleh, Barangkali boleh. Oke, silakan Bapak Ibu yang lain yang ingin diskusi secara langsung Boleh terkait bertanya dengan Pak? kendala-kendalanya bisa raise hand kembali. Boleh bertanya Pak? Oke, silakan. Siapa? Pak Rifki. Ya, Oke, ini silakan Pak Rifki bisa disampaikan. terkait sertifikat ini Pak ya. Jadi memang di beberapa pengelola jurnal mungkin nggak ada sertifikatnya itu Pak ya. Nah nanti pihak desa evaluator itu mengecek berdasarkan sertifikat atau halaman profil di Sinta Pak.
Mungkin di Sintanya udah update kan sampai tanggal tahun 2025 atau bahkan 2006 tuh. Nah, nanti yang di oh keluar Pak adanya ya. Nanti Oh, diperiksanya sebentar, agak ada ditunggu ya. Ditunggu lagi. masuk lagi. Ya. Halo, halo Oke, tes. Pak Ade. Hilang Pak, Oke, mental udah Pak, masuk maaf. kembali. Ini ada Halo, pertanyaan boleh dari masuk Pak? Kang Ya, Rifki. maaf nih Silahkan terpental nih Kang tadi Pak. Rifki. Ya, Iya gimana? Nah, izin Pak Ade, ini menindaklanjuti yang sertifikat Pak. Hmm. Misalkan di sertifikatnya kan terakhir mungkin yang sebelum perpanjangan itu Pak, karena belum ada di halaman adminannya. Tapi di Sintanya sudah ada statusnya terakreditasi misal sampai tahun 2025 atau 2026. Nah, nanti pihak desa evaluator itu periksa di profil Sinta atau sertifikat Pak. Begitu, begitu. Oh, Ya, oke, bisa ya langsung kalau Pak. untuk reakreditasi. Nah, ya. Izin suaranya jelas nggak Pak? Jelas Pak. Ya, izin untuk terkait apa namanya sertifikat akreditasi memang nanti untuk reakreditasi ya Pak, ya Bapak betul Ibu. Pak. Untuk reakreditasi memang nanti kita melihat sertifikat betul di kita eh, lihat atau di data juga ada data sertifikat kami punya. Jadi kita lihat apakah memang Junhak mengajukan reakreditasi atau kecepatan ya untuk mengajukan reakreditasi. Itu jadi ada memang gitu Pak. Jadi kita melihatnya dari data betul, terus sekali dari sini juga nah maksudnya itu kan di web jurnalnya Pak masih belum terupdate ya Pak. Iya, suaranya Halo, terputus Pak Pak. masuk Pak. Agak putus-putus. Putus Pak. Putus-putus ya Pak. Iya, Iya. Pak. Aduh ini maaf nih Pak efisiensi Pak. Wifi-nya efisiensi nih Bego Pak. Ya, tapi tadi tangkap sih bahwa yang Jadi Pak, dijadikan dasar untuk melihat masa berlaku itu dari sertifikat Pak ya tadi ya. Ya, betul Pak. Dari sertifikat kita lihat untuk atau melihat reakreditasi atau akreditasi baru itu juga kita lihat. Ya, Gitu Pak. bahwa akreditasinya sudah kelewat atau belum, ada datanya intinya ya di sana ya dari sertifikat. Nah, kami ada datanya. Oke, Ada data sertifikat kami punya. Jadi kita cek dari situ. Itu juga di desevaluasi aja Bu Pak untuk ngecekannya. oke. Oke, jelas Kang Rifki? ya cukup jelas Pak. Jadi memang beberapa Cukup. kekhawatirannya itu di web profilnya udah berubah, tapi sertifikat belum muncul gitu kan Pak ya. Jadi aman Pak ya Ya, di sana ya. aman Pak. Iya, memang ada beberapa juga pertanyaan terkait itu Pak. Jadi untuk sertifikat di kita belum apa namanya belum berikan atau di Arjuna juga belum disubmit di Arjuna untuk saat ini juga kami belum melakukan apa namanya input untuk sertifikat gitu Pak. Tapi kalau sudah sinkron di Sinta mungkin langsung sinkron di Sinta itu Pak. Datanya udah ada di Sinta juga. Ya, terima kasih Pak Ade. Sudah Baik. banyak. Terima kasih Pak De, Kang Rifki. Selanjutnya ini ada Ibu Rina, Ya, sudah sama-sama Pak. raisen. Silahkan Bu Rina, bisa dibuka mic-nya. Baik, terima kasih Pak Busro izin bertanya Pak Ade. Jadi saya pengelola jurnal dari Jurnal Telka jurusan Teknik Elektro UIN Bandung dan kebetulan kami akan mengajukan reakreditasi pada periode sekarang karena memang masanya sudah habis. Jadi ada dua pertanyaan yang berhubungan dengan tadi yang Bapak sampaikan terkait persyaratan reakreditasi gitu ya. Yang poin pertama itu memang harus ada kesamaan nama jurnal ya Pak ya. Di ITSN BRIN lalu di Garuda gitu dan juga di Arjuna. Nah, kebetulan jurnal Telka ini ada perbedaan nama sedikit, Pak. Jadi di Garuda itu berbeda dengan yang di akte kelahiran yang di BRIN. Jadi di BRIN itu Telka titik dua, tapi di Garuda itu dia Telka strip gitu. Oh, Apakah kami harus mengajukan apa namanya perubahan gitu ya melalui email gitu ke Garuda atau seperti apa untuk mekanismenya? Itu yang pertama, Pak. Dan yang kedua terkait
kami itu ada perubahan frekuensi penerbitan. Nah, Hmm? nah, kami ini ada perubahan frekuensi penerbitan dari yang tadinya 1 tahun itu 2 kali menjadi 1 tahun itu 3 kali. Nah, itu memang wilayahnya di ISS apa di BRIN ya, tapi apakah memang mekanismenya bisa dibantu dari Mendikbud atau seperti apa? Terima kasih Pak Ade. Ya. Cukup dari Ijik saya. langsung jawab nih Pak Busro. Oke, mangga Pak. Ya, terkait dengan pertama tadi eh, Penamaan. penamaan ya, penamaan jurnal jika Betul. apa namanya? Jika penamaannya tidak terlalu apa perbedaannya tidak terlalu signifikan, kami masih amankan Bu untuk proses desevaluasi. Tidak terdengar lagi Pak. Mohon maaf. Oh, Iya, iya. tes Boleh di masih off kan Pak videonya juga iya mungkin ya di off kan aja. untuk membantu Ya tes jaringan barangkali. Ah, gitu. tes eh iya Pak, iya Pak, mohon maaf Pak ini Pak, padahal di kantor ini Pak, kantor pusat lagi. Oke, Ya, silahkan Pak. izin terdengar jelas Pak, Pak Terdengar Pak. Ibu Rina. Ya, Ya, terdengar. Oke, jadi silakan. terkait dengan apa penamaan jurnal yang mungkin kalau perbedaannya tidak terlalu signifikan, contoh kayak tadi titik dua dan strip itu masih kita maklumin Ibu. Jadi Mhm. tidak perlu ada perubahan. Jadi tidak ada perlu perubahan karena itu nanti di desevaluasi eh, tidak pengaruh lah. Oh gitu. Khawatirnya Jadi kita kita juga pas di des evaluasinya udah tercoret gara-gara misalnya ada perbedaan ya walaupun sedikit ya gitu, ya Ade. karena kita nanti juga kan kita sebelum melakukan apa namanya devaluasi yang periode ini nih kita mau mengadakan apa namanya penyamaan persepsi dulu nih Bu. Iya. Jadi kalau yang sudah sebetulnya kalau yang terkait dengan strip dan titik koma apa titik Wah. dua itu tidak masalah sih. Mhm. Jadi aman kalau menurut saya. Jadi nanti mungkin bisa dikawal juga sama Pak Busur. Pak Busur juga tahu ini nanti. Baik, Pak. Oke, oke. Ya, ya. Kedua tadi terkait apa tadi? Perubahan Frekuensi frekuensi penerbitan. terbitan. Perubahan. Eh, itu udah dilakukan perubahan atau belum, Bu? Baru-baru mau mengajukan Sudah perubahan dilakukan perubahan satu frekuensi. tahun yang lalu, sejak 2024. Oh, sudah. Oh, Mhm. berarti nanti eh, itu berarti kan di SSN-nya juga udah berubah ya, Bu? Apa belum? Nah, belum gitu. Sepertinya belum karena memang Ah, di BRIN-nya itu dia masih per 6 bulan gitu frekuensinya gitu, belum berubah menjadi per 4 bulan. iya. eh ini kalau misalnya diusulkan sekarang kemungkinan bakal nggak lolos desevaluasi ya. Jadi gini Bu, jadi Ibu harus mengajukan dulu. Jadi nanti minta bantuan Pak Busro juga. Mhm. Eh, Ibu mengajukan surat perubahan frekuensi terbitan jurnal tersebut. Ya. Permohonan perubahan ke DPPM, ke direktorat kami, Direktorat Oh, gitu. Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Jadi dari kami nanti kami buatkan surat rekomendasi perubahan terbitan itu ke BRIN. Nanti Ibu majukan ke BRIN, gitu Bu. Oke, Pak Ade, mohon maaf memotong sedikit. Tadi saya Mm-mm. buka yang di BRIN, jadi memang ada prosedur perubahan frekuensi, dan saya lihat Iya, perubahan frekuensi itu dia itu prosedurnya memang harus 1 tahun setelah terbit volumenya. Kalau iya, saya lihat di betul. situ gitu, dan itu memang diajukannya ke saya lupa ya secara detailnya, cuma nanti harus mengetahuinya misalnya ditandatangan oleh ketua LPPM ataupun setingkat dekan seperti itu. Iya, betul, betul. Betul Ibu ya? bersurat dulu ke kami. Jadi kami bikin Oke. surat rekomendasi. Ini Mhm. kita kemarin aja kita bikinin surat udah 5 jurnal, berapa jurnal gitu terkait Hmm. perubahan itu juga sama. Ya, 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 ya. Nanti Ibu proses lagi ke BRIN. Nanti di BRIN yang proses itu Bu memang Oh, iya gitu. baik. Tapi Mm-mm. ada syarat bahwa dia tuh memang pengajuannya setelah terbit dulu 1 tahun tuh, Pak Ade, satu volume gitu kalau saya lihat. Jadi Iya, itu kan kalau sebenarnya kalau misalnya jurnalnya baru, Bu, oh jurnalnya baru gitu. misalnya itu. Ya, Itu kan ya. kalau misalnya jurnalnya udah lama kan nggak, berarti kan udah berapa nomor terbit gitu, Bu. Iya, Itu iya. mungkin untuk jurnal yang baru maksudnya. Oh iya, baik, 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 baik. Siap, siap. Jadi mungkin solusinya kami untuk saat ini, apalagi kami memang akan mengajukan reakreditasi ya. Pas banget, apalagi Udah habis habis. ya, Bu ya? Iya, pas banget habis di volume pertama tahun ini dan itu udah terbit gitu. Jadi memang kita memang wajib reakreditasi. Reakreditasi. Mhm. Atau gini, Bu. Mhm. Nanti eh, di laman jurnalnya di announcement itu
state Bu Iya. terkait perubahan itu dan bilang bahwa sedang berproses I- apa oh, namanya perubahan frekuensi gitu Bu. baik, Bisa Bu. baik, 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 baik. Di websitenya ya, Pak ya. Iya di websitenya di announcement. Oke, baik, baik. Siap, terima kasih Pak informasinya. Oke, terkait dengan perubahan frekuensi barusan, mungkin alurnya berarti mohon izin Pak Ade, berarti Iya, dari institusi, dari penerbit, misalnya dari kami mengajukan surat ya ke iya Pak. direktorat, ke Iya Pak betul. Ade. Iya ke direktorat. Setelah itu nanti direktorat akan memberikan surat balasan langsung ke kami atau langsung ke BRIN. Enggak ke institusi Bapak. Nanti yang mengajukan perubahan Oh, berarti ke kita institusi ya Bapak. tanggapannya ya. Iya betul. Ketanggapannya ke Bapak gitu. Baru tanggapan yang dari Direktorat Pak Ade itu kita ajukan lagi ke Iya BRIN gitu ya ke alurnya ya. BRIN ke Direktorat Repositori Oke. kalau nggak salah kan itu. Ya, oke bisa Gitu. ditangkap untuk alur semacam ini. Ya Tapi mengajukan ke Direktorat Pak Ade-nya melalui saluran apa? Email atau ke saya aja langsung WA Pak. Oke, berarti untuk Win Bandung langsung ke Pak Ade ya, Bapak Ibu. Iya, aman. Ya, penuhun. Oke, terima kasih Bu Rina. Masih ada yang perlu di Siap Pak Busro, mohon Oke, bantuannya, pendampingannya. siap, siap. Oke, selanjutnya ini ada yang sudah nanya, mau nanya juga ada Kang Mukmin dari Usuludin. Silakan Kang. Ada Kang Mukmin? Ya, Sa- Pak Busro. Oke, ada. Siap. Siap. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya. Pak Ade, untuk Ya, itu, siap. ya mungkin yang bagian Sinta ya. Kemarin saya sudah mengajukan juga ke Pak Busro bahwa di profil Sinta itu, terutama mungkin di jurnal Liro ya, untuk edisi 8 nomor 2 dan 8 nomor 1 itu tidak ada di Sintanya begitu di web Sintanya. Tapi di edisi sebelumnya ada. Kemudian di edisi 9 yang terbaru juga sudah ada, tapi yang edisi 8 malah tidak ada. Itu prosesnya apakah kesalahan dari pengelolaan jurnalnya atau ada trouble yang lain begitu. Itu, itu mungkin Pak Busro. Oke, ini Sementara banyak itu. masalah Pak Ade. Jadi sebenarnya gimana sih caranya agar artikel yang barusan terbit itu muncul di profil Sinta Jurnal? Dan karena kalau ada di profil Sinta Jurnal itu kan otomatis ada statusnya ya, dan bisa diklaim Betul. barangkali untuk penulis untuk naik pangkat dan Betul, lain-lain. Pak. Itu Itu masalah bersama. iya, Oke, itu bukan silakan masalah Pak. ya, izin. Itu berarti permasalahan satu Indonesia itu, Pak, sebetulnya. Iya iya. Jadi memang kita menemukan banyak miss ya antara apa namanya Sinta dengan Garuda sebetulnya. Jadi ada beberapa yang tidak terbaca gitu kan eh, apa nomor terbitannya di. Jadi memang itu harus kita telusuri satu-satu Pak karena memang sekarang akhir-akhir ini juga Sinta mungkin trafficnya sedang tinggi. Jadi terkait apa namanya proses sinkronisasinya banyak yang miss, Mbak. Jadi kita harus telusuri satu-satu. Jadi mungkin nanti Pak Busro bisa data aja jurnal mana aja yang belum ada di Sinta nomor terbitannya bisa laporkan ke saya nanti saya cek satu-satu Pak. Mungkin saya langsung sinkronin langsung dari akun saya mungkin bisa lebih cepat mungkin gitu Pak. Baik baik. Jadi banyak permasalahan yang solusinya memang ada di Pak Ade selama ini. Alhamdulillah kita bisa menghadirkan langsung solutornya ya, problem solvernya. Oke, terima kasih. Ada lagi dari Pak Sandi Marta. Silahkan Pak. Pak Sandi. Oke, terima kasih Pak Busro. Oke, silahkan. Nih izin off kamera ya, karena takut tidak stabil nih. Eh, Pak Ade ini ada satu pertanyaan nih terkait dengan kalau tadi kan frekuensi penerbitan ya. Ini jumlah Pak, masalah jumlah artikel yang diterbitkan. Kami kan setiap 6 bulan sekali itu menerbitkan 5 artikel. Jadi setahun 2 kali, sekali terbit 5 artikel. Nah, jumlah yang wajar sebenarnya kalau misalnya kita ingin melakukan peningkatan, Pak,
Ya. misalnya jadi 10 atau 15 ya. Jumlah Mm, yang wajar atau penambahan artikel itu kira-kira berapa ya Pak ya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita kan ada mau reka akreditasi itu di tahun 2026. Nah, itu yang volume yang harus di reakreditasi itu volume yang terakhir atau volume yang mana Pak ya? Ya. Ini dua pertanyaan Pak. Punten Pak Ade ya. Ya. Baik. Langsung saya jawab ya, Pak. Mangga, Sudah cukup mangga, gitu, mangga. Pak. Mangga, Ya. mangga Pak Ade. Izin Pak Busro. Jadi terkait di apa namanya artikel ya, jumlah artikel ini ya setiap terbitan, eh, mungkin kalau sebelumnya itu 5 artikel terbit di setiap nomor, untuk kenaikan wajarnya mungkin masih bisa di apa namanya di 10 itu masih oke lah Pak, wajar masih. Cuma nanti di setiap nomor terbitannya mungkin konsisten Pak, jangan misalnya sudah 10 terus di nomor terbitan berikutnya malah jadi 8 jadi 7 gitu, itu malah nggak konsisten kan tuh Pak. Jadi mungkin bisa di apa namanya dipikirkan juga strateginya terkait peningkatan jumlah artikelnya Pak. Jangan sampai ketika sudah dinaikkan nanti diturun jadi turun gitu Pak. Gitu Pak Muhammad, Pak Andi ya. Andi. Pak siapa tadi? Pak Sandi Pak Pak. Sandi. Pak Sandi. Ya. Ah iya Pak Sandi. Ya. Iya. Terus terkait reakreditasi yang habis di tahun 2026 ya Pak. Betul, Jadi yang 2026. diusulkan itu eh, nomor terbitan terakhir yang udah publish Pak. Oke. Gitu Pak. Jadi Eh, misalnya tahun Bu, 2006 bulan, gini. isu satu atau isu dua gitu Pak? Yang terakhir Atau aja Pak. dua-duanya? Oh, Satu yang aja paling Pak. terakhir Pak. Paling terakhir satu saja. Oh, berarti misalnya sekarang yang tahun 2026 berarti isu dua aja Pak gitu ya? Ya, bukan yang Oke. terbit misalnya kan usulannya dibuka nih misalnya tahun 2026, usulannya dibuka Oh iya, periode bulan apa namanya bulan mungkin ya bulan Februari atau Maret gitulah. Maret. Nah, yang terbit sebelum yang publish sebelum Maret itu yang diusulkan baik, 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 baik. di tahun Ya, itu gitu berarti Pak. kalau misalnya di bulan Februari, jadi Mhm. yang bulan Desember Pak ya, kalau Ya, begitu. begitu Pak. Tuh. Mangga, mangga, mangga Pak kalau begitu. Siap, Pak, Pak Ade, hatur nuhun. Ya. Ya, Oke, sama-sama Pak. sami-sami Pak Sandi. Ini tadi ada lanjutan pertanyaannya nih, ada di chat. Jadi kalau tadi lapor perubahan frekuensi kan mesti request atau lapor nih. Kalau perubahan jumlah artikel, apa Oh, mekanismenya sama atau gimana? kalau perubahan jumlah jumlah artikel tidak perlu melapor, Pak. Oke, Itu langsung kebijakan di masing-masing jurnal. oke, cukup ya Bu Rina ya. Itu tadi sudah ditanggapi. Selanjutnya ini ada Pak Muhammad Andi Septiadi. Silahkan buka mic Pak Andi. Masih ada Pak Andi? Oke, Ada Pak, ada. silahkan Pak Andi. Eh, Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin ini sedikit tadi melihat dari PowerPoint Pak siapa Pak? D. Ade. Ade. Itu tadi syarat pengajuan akreditasi itu jurnal harus terbit 2 kali berturut-turut dalam 2 tahun ya Pak. Dan di sana nggak ada pemberitahuan bahwa harus berumur 2 tahun. Itu kira-kira bagaimana ya maksudnya Pak? Harus 2 tahun atau cukup dalam 2 tahun itu sudah menerbitkan 4 edisi? Soalnya kalau di PowerPoint tadi saya melihatnya selama 2 tahun itu ada 4 edisi aja. Kalau dia terbitannya setahun 2 kali. Nah, yang kedua, eh, kalaupun diukur 2 tahun sesuai SK terbit, itu boleh nggak Pak ada dispensasi misalnya pembukaannya di Juni Juli, tapi ternyata 2 tahunnya itu baru di Oktober gitu Pak. Jadi ada 2 bulan. Sedangkan kita sudah menerbitkan semuanya dan di tahun itu nggak ada lagi penerbitan. Apakah itu bisa diperbolehkan akreditasi Pak? Atau harus menunggu April tahun depannya lagi baru bisa mengajukan akreditasi? Kalau dilihat sekarang kan Baik. bukanya nggak setiap saat, jadi ada waktu-waktunya. Jadi kalau ternyata di Juni Juli itu sudah terakhir pembukaan,
Sedangkan kalau dihitungnya dari tanggal SK terbit itu di Oktober itu jadi banyak banget waktu yang terbuang sehingga tidak efektif bagi pengelola jurnalnya. Jadi diharapkan Ya, di tahun depan itu sudah mendapatkan akreditasi. Segitu aja Pak. Sama untuk tahun ini kira-kira sampai berapa periode ya Pak untuk pengajuan akreditasi? Segitu aja Pak. Terima kasih. ya, baik. Ya langsung Bangga Pak Langsung Ade. ya. Ya. Bangga. Jadi ini Pak siapa Andi ya tadi? Pak Andi. Andi. Ya Pak Pak. Andi ini terkait apa namanya mau mengusulkan akreditasi baru atau reakreditasi, Pak? Baru Pak. Oh baru, ya kalau baru kita melihatnya dari akte lahirnya jurnal tersebut, Pak. Ya. Jadi misalnya jurnal tersebut lahir eh, pokoknya dari jumlah apa dari tanggal keluar ISSN-nya itu, Pak, itu di 2 tahun ke depan, Pak. Itu baru bisa mengajukan akreditasi. Dan sudah terbit misalnya ya 2 tahun berarti Pak memang benar harus 2 tahun jadi kita ngelihatnya dari tanggal apa namanya akte lahirnya Pak gitu. Jadi misal kalau bukannya di Agustus nanti Pak, sedangkan di Oktober itu sudah 2 tahun, berarti tetap nggak bisa ya Pak, nggak ada toleransi walaupun sebulan 2 bulan. Ah, kalau misalnya bedanya tipis Pak kayak misalnya bedanya sebulan atau 2 bulan tapi sudah terbit 4 nomor misalnya Pak itu kita masih kayak kasih dispensasi lah Pak sebetulnya. Iya, soalnya kalau nunggu lagi kan lama Pak sampai April Ah, kadang-kadang ya. ya Jadi masih diizinkan Pak ya kalau sebulan, 2 bulan, 3 bulan Pak ya. 4 bulan, lima sebulan dua bulan. bulan lah masih oke. Sebulan 2 bulan lah Pak masih oke. Kalau empat Siap Pak. bulan kayaknya Pak Andi ada jurnal yang kayak kelamaan gitu Pak. Pak Andi? Enggak ada nanya aja sih Pak buat Oh, teman-temannya Pak. kalau ada maksudnya biar dilaporkan. Takut nggak lolos. Enggak sih Pak, cuma aja informasi tapi terima kasih atas toleransinya. Oke. Soalnya kalau terlalu strict harus di hari H 2 tahun, takutnya harus nunggu pembukaan lagi berikutnya yang agak lama itu jadi malah terlalu lama jadi dari akte kelahirannya Pak gitu. Takut ini tidak diakui gitu. Terima kasih Pak. Oke. Silakan yang lain lagi. Tapi ini sambil ada yang nanya lagi, saya dan pertanyaan titipan juga. Pak tadi Pak Ade nanya Ya ya Pak. di awal tadi ada Sinta satu jalur apa Pak Busro katanya ya. Itu memang semuanya jalur Scopus. Tapi ini masih ada satu lagi jurnal yang sudah terindeks Scopus tapi belum masuk ke makomnya Sinta satu. Nah, gimana mekanismenya agar satu jurnal lagi ini yang sudah Scopus ini bisa Oh juga itu. berstatus Cinta satu? Itu Pak Ade. Ya siap. Itu memang lagi dibikin ini Pak SK-nya. Izin. Masih proses untuk SK terbaru yang terindeks apa, Scopus ya Bapak Ibu yang untuk Sinta satu memang sedang kita garap. Jadi mohon ditunggu saja. Mungkin dalam waktu dekat lah ini sudah sedang proses apa namanya tanda tangan sertifikat Eh, gitu. Sebentar, mohon izin, bagaimana tahunya pihak direktorat bahwa satu jurnal itu sudah terindeks Scopus? Apa ada Scopus lapor atau kami yang harus lapor? Kan kemarin kita sudah sebar tuh Pak. Jadi kita cek dulu nih Pak di Scopus Mhm. jurnal-jurnal mana yang sudah terindeks Scopus yang terbaru terupdate itu kan kita bisa lihat Pak. Kita Oh punya akun iya. Scopus kan. Mhm. Ah, jadi kita lihat eh, sebetulnya kita kemarin juga mengirimkan Google Form Pak harusnya. Nanti saya cek deh Pak. Jurnalnya apa Pak? Nanti kirim ke saya. Oke, nanti Masuk saya ke SK kirim tersebut jurnalnya, apa? semoga masuk ke yang itu gitu ya. Iya, boleh Pak, boleh. Ya, Iya. oke oke. Kemarin sih kita kirim data Pak, harusnya kirim kirim Google Form isian terkait dengan apa namanya jurnal yang Oh, terindeks oh. Scopus itu. Tidak masuk ke Berarti belum berarti kami. Jadi sebelum nanti kita belum masuk laporkan. ya? Belum Ya, masuk ya Pak? Oh iya. belum belum. Coba nanti kita cek aja Pak, kami cek nanti. Oke, nanti saya laporkan setelah acara ini. Siap. Oke, Bapak Ibu masih ada yang perlu ditanyakan lagi? Yakin nih nggak ada nih. Masih Sudah sepi. pada sudah jago-jago Pak di sini yakin saya. Ini ada nih di chat nih, Pak. Ada di chat nih. Oh, di chat. Oke, Pak, nitip tanya. Kalau dua jurnal baru bikin Garudanya sekarang, hari ini mungkin nih, bisa dibantu sebelum tutup?
bisa dibantu di akredit apa di accepted mungkin ya pengusulannya sebelum tutup katanya. Ini kayaknya ada pengelola jurnal karena salah satu syarat jurnalnya adalah terindeks Garuda dan baru sadar ada syarat-syarat itu ketika menjelang akreditasinya. Jadi mau ditutup. Jadi Ya, kayaknya ini ada beberapa jurnal sudah submit ke Garuda, ke Garuda. hanya belum diaccepted. Nah, Ya, ini sih permintaan kayaknya Pak, ini bukan permintaan pertanyaan Pak, ini. bukan pernyataan, bukan Oke, silakan pertanyaan. Pak Dek. Betul Pak, itu permintaan sebetulnya. Ya, itu mungkin langsung aja kayak biasa Pak, kayak tadi saya Oke, bilang di data aja Pak. Jadi semua apa namanya jurnal-jurnal yang terkendala gitu di UIN Sunan Gunung Jati mungkin nanti di data aja Pak Busro nanti satu-satu lah saya coba eksekusi gitu Pak mungkin. baik, baik, baik. Oke ya, itu udah dengar langsung ya. Jadi kami membuka nih, membuka dalam tanda petik titipan-titipan masalahnya. Nanti kami sampaikan, kami rapihkan dulu. Nanti setelah acara nanti kita sampaikan. Oke, ada lagi dari Pak Rifki nih. Sepertinya baru kepikiran. Ya, Silakan Pak betul Rifki. Pak. Terkait Garuda ini betul tadi apa gitu. Kemarin sempat ini Pak Ade ya terkait Garuda terhalang tarik data bagi domain yang menggunakan Cloudflare ini Pak. Nah, itu teknis di Garuda itu seperti apa Pak? Untuk dari data pakai Cloudflare ini Pak? Apakah harus kita kecualikan? Kecualikan tuh misalkan IP berapa Garuda gitu. Terkait apa Pak Cloudflare? Ya Kenapa Pak? Cloudflare. Cloudflare. Jadi kemarin ada pengelola jurnal yang submit ke Garuda. Dan jawaban Garuda tidak bisa menarik data dari jurnal kami Oh, dikarenakan kami pasang Cloudflare Pak. iya 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 Nah, ada kejadian juga kemarin sepertinya ada juga pertanyaan seperti itu Pak. ya, Jadi apakah bisa nggak menggunakan Cloudflare gitu Pak? Maksudnya agak sulit memang ketika disuggest di Garuda ketika ada Cloudflare gitu Pak. kalau diakses biasa sih OI-nya Jadi muncul Garuda nggak bisa mengcrawl ya kalau ada Iya, Cloudflare. iya nggak bisa mengcrawl Bisa bener. baca. atau Jadi IP kita Garuda harus matikan dulu Pak. Hah? Matikan dulu Pak kalau bisa. Bobol nanti Pak. Nanti kena Kita serangan ya Pak. matikan Cloudflare-nya, ojol, judol yang masuk. Bobol masuk nanti Pak. Coba kalau nggak salah kemarin tuh ada Mas Dewa itu urusannya tuh kemarin tuh eh, memang itu Oh gitu baik ya. baik baik apa namanya baik pengembang di Garuda Pak itu nanti mungkin Ya, juga bisa didata aja Pak nanti itu Pak jurnal karena apa Oke, jadi yang tidak bisa sementara disuggest sih di solusinya di data ya. betul Pak jadi data Hmm. di Excel aja Pak kalau bisa perlu hari apa gitu Oke, siap. saya data nama jurnalnya, ISSN-nya, penerbitnya, kendala masalahnya, kendalanya betul kendalanya. Oke, nanti saya siap siapkan. Ya, terima kasih Pak Ade. Oke, siap sami-sami. Bapak Ibu sekalian masih ada waktu sebenarnya kalau memang masih ada yang perlu didiskusikan. Tapi kalau dirasa cukup, ya kita cukupkan juga agar Bapak Ibu bisa melakukan aktivitas yang lainnya. Oke, cukup Bapak Ibu sekalian. 1, 2, 3, 4, 5 cukup berarti ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi Pak Ade. Itu ada yang nanya absen tuh. Ini pertanyaan untuk panitia ya, Pak Widodo. Ada yang nanya absen. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. siap Sangat jelas dan sangat solutif ya. Walaupun solusi-solusinya japri langsung, ya, itu justru solusi yang cepat yang kayak gini ya. jalur tol Pak ini Jalur jalur tol tol ini. Oke, jadi dengan kegiatan ini silahkan Bapak Ibu yang lainnya yang masih punya masalah terkait apapun teknis ya, teknis terkait dengan Garuda, Arjuna, Sinta, dan lain-lain untuk menyampaikan kepada kami di Rumah Jurnal untuk kemudian masalah-masalah itu akan kami sampaikan ke Pak Ade secara langsung. siap, Terima kasih sekali lagi Pak Ade atas siap Pak segala sami-sami bantuannya Pak yang sekarang dan yang akan nanti pasti ada banyak nih yang request-request. Dan jangan sungkan kalau nanti saya atau nanti beberapa tim dari Rumah Jurnal juga yang ngontak. monggo Pak tugas saya Ya, cuma silahkan Pak Ade barangkali mau aktivitas siap. lebih lanjut. Terima kasih ya Bapak Ibu, terima Ya, kasih ya atas apa namanya acaranya. Mungkin juga kurang lebih mohon maaf atas apa namanya
paparan saya atau penjelasan saya yang masih kurang berkenan ke Bapak Ibu. Eh, Mungkin nanti solusinya juga saya tampung dulu karena tidak bisa langsung. Mungkin kalau langsung diundang ke sana, langsung di tempat itu Pak, kita Betul, proses. betul. Pak Usro. Makasih, Pak. Ya, Makasih. efisiensi sama, Bolehlah. Pak. Betul Pak. Sama di sini juga efisiensi Pak. Ini internet aja macet-macet Pak. Oke, oke. Siap. Terima kasih Ya, Bapak Ibu. terima kasih. Ya, sama-sama, Pak. Izin Sama-sama. ya saya izin live Bapak Ibu. Monggo, monggo. Terima kasih banyak. Terima Ya, kasih, Pak Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.